Kita kenal Tuan Crab, karakter yang punya sifat pekerja keras dan sangat cinta dengan uang. Bahkan saking cintanya, dia rela lakuin segala hal buat mencapai tujuannya tersebut. Entah itu penipuan, manipulasi usaha, bahkan rela ngorbanin karyawannya sendiri demi keuntungan semata. Hal ini bisa kita lihat dalam salah satu episode di mana Tuan Crab rela ngejual SpongeBob ke Flying Dutchman demi uang recehan. Tuan Krabs, aku tak percaya mengatakan ini. Tukar SpongeBob untuk 62 sen. Mungkin dulu kita anggap itu hal yang lucu, tapi setelah dewasa kalian akan sadar kalau ini bukan cuma jokes semata, tapi realita dalam kehidupan nyata. Dalam video ini gue bakal bahas beberapa hal sensitif dalam film SpongeBob yang mungkin jarang orang perhatiin. Jadi gue harap kalian udah cukup umur untuk menontonnya sampai akhir. Banyak orang yang anggap kalau film SpongeBob tuh cuma tontonan anak semata, termasuk gue. Tapi setelah dewasa, gue sadar kalau sebenarnya film ini adalah pesan dan pelajaran tersembunyi dari penulis cerita. Entah itu bentuk kritik politik, filosofi, bahkan sampai ekonomi. Dan gue makin sadar kalau selama ini Squidward ada benarnya. Kalau Tuan Crab itu bener-bener licik. Banyak orang yang gak sadar dalam episode The Pickles, di mana fokus utama menceritakan Bubble Bass lawan SpongeBob. Kalau kalian jeli dan perhatiin, kita ditunjukin menu Krusty Krab yang hanya 1-4 dolar aja. Pertanyaannya, gimana Tuan Crab bisa kaya kalau harga Krabby Patty semurah itu? Padahal kalau diperhatiin, satu Krabby Patty aja terdiri lebih dari 6 bahan utama. Untuk beli bahan bakunya aja, kayaknya nggak mungkin ketutup untuk biaya operasionalnya. Nah, jawabannya ada dalam buku Al-Isyarofah fi Mahasin Al-Tijarah tahun 1175, karya Jafir Al-Dimashqi. Ada 3 hal utama yang bisa menentukan harga suatu produk barang dan jasa, di mana Tuan Crab paham ini semua. Pertama, biaya tenaga kerja. Di sini aja kita bisa tahu kenapa Tuan Crab bisa hasilin keuntungan besar dengan harga Krabby Patty semurah itu. Dalam beberapa episode, kita ditunjukin kalau Tuan Crab sering melakukan eksploitasi ke karyawannya. Bahkan gak jarang, dia nggak bayar karyawannya sama sekali dengan tuntutan loyalitas pekerjaan. Aku menggajimu bukan untuk berdandan. Aku menggajimu bukan untuk bernafas. Kau hampir tidak menggaji kami sama sekali. Oh, Padahal aturan negara dan agama, kita udah tahu kalau misalkan kita nggak boleh menzolimi karyawan. Kedua, biaya produksi dan juga bahan baku. Nah, selain poin 1, kalau kalian sadar sebenarnya Tuan Crab bisa jual Krabby Patty dengan harga murah karena dia sering pakai bahan sisa atau bekas ke pelanggannya. Selain itu, Tuan Crab beli bahan baku Krabby Patty selalu dalam jumlah yang besar. Tapi bukannya Tuan Crab harus ngeluarin uang lebih besar ya? Ya, memang uang yang dikeluarin harus lebih besar, tapi sebenarnya biaya produksi akan semakin murah dalam hitungan per piece-nya. Contohnya satu roti untuk burger, satuannya anggaplah harganya 4.000, tapi kalau beli dalam jumlah besar, biasanya harganya akan semakin murah, bisa jadi 2.000 per piece-nya. Ketiga, permintaan dan penawaran. Nah, Tuan Crab tahu kalau banyak ikan di Bikini Bottom tuh nggak butuh makanan yang mewah, tapi butuh makanan yang murah. Karena Krusty Krab dekat dengan wilayah perkantoran Bikini Bottom, makanya dia lebih milih ngejual patty dengan kuantitas yang banyak dibanding dapat keuntungan besar dari satu produk aja. Tapi selain 3 hal tadi, sebenarnya ada satu rahasia lagi kenapa Tuan Crab bisa tetap kaya padahal Krabby Patty-nya begitu murah. Jawabannya, pajak yang rendah di Bikini Bottom. Menurut Ibnu Khaldun, semakin tinggi pajak akan menjadi faktor keretakan suatu peradaban. Sebaliknya, jika pajaknya kecil, maka akan mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Makanya nggak heran pajak sangat berpengaruh ke usaha di suatu negara. Dan Tuan Crab bayar pajak sangat kecil ke Bikini Bottom. Atau jangan-jangan Tuan Crab gak pernah bayar pajak sama sekali. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Tuan Crab tuh panutan pebisnis atau penjahat ekonomi? Dan kalau kalian suka bahasan kayak gini, ngebongkar pelajaran ekonomi dari kartun, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Karena kadang, pelajaran paling jujur datang dari kartun yang kita anggap cuman hiburan. Bersama gue Maulana, learn from cartoon, have more fun.